Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung di acara ibadah malam kita. Anda yang sudah bergabung melalui Zoom, selamat bergabung. Dan juga saudara-saudari sekalian, juga anggota Jemaat Fisdak, saya tahu ada yang juga bergabung melalui live stream. Dan juga saudara-saudari lainnya yang juga sudah bergabung dari Indonesia, dari Amerika, dan mungkin dari mana saja, kami ucapkan selamat bergabung dengan Jemaat Fisdak di dalam acara ibadah malam kita pada hari Senin tanggal 29 Juni, ya, tanggal 29 Juni 2020. Untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang Ibu Lucy dari California untuk dapat membawakan doa buka. Ya, silakan Ibu Lucy. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk sekali lagi kami mendapat kesempatan untuk berkumpul melalui Zoom untuk belajar akan firman-Mu. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Berkati alat-alat yang kami pakai Tuhan. Berkati pendeta Rantung dan kami semua, biar kami boleh mendengar dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Agar hidup ini Tuhan, hari demi hari boleh lebih berkenan kepada Engkau. Dan nama-Mu boleh dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau ampuni segala kesalahan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Lucy yang sudah membawakan doa buka. Baik, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan kemudian ada tambahan-tambahan yang dapat saya berikan dan juga jika Anda ingin berpartisipasi silakan. Bagian dari yang bergabung melalui Zoom bisa angkat tangan Anda dan bagi Anda yang bergabung melalui live stream Anda dapat menulis di kolom komentar Anda. Baik, pelajaran kita minggu ini adalah mengapa kita harus bersaksi. Jadi kita sudah lihat bagaimana pelajaran kita ya hari Minggu yang tadi malam dikatakan atau judul dengan judul memberikan kesempatan untuk apa? Untuk keselamatan dan yang sekarang pada hari Senin kita dengan judul membuat Yesus gembira. Mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita. Adakah yang pernah bertanya kepada Allah, bagaimana kabarmu Tuhan hari ini? Apakah semua baik-baik saja hari ini? Bagaimanakah jika Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Allah? Allah, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Respon seperti apa yang menurut Anda akan Anda terima dari Allah? Mungkin akan seperti ini yang dia katakan. Hari ini aku sangat sulit. Air mata memenuhi mataku melihat 1000 kamp pengungsi yang dipenuhi oleh anak-anak yang dingin, yang berada dalam situasi yang dingin dalam arti kedinginan ya, lapar dan mereka menangis. Aku berjalan di jalanan kota yang ramai di dunia seperti New York dan menangis bersama-sama para tunawisma dan orang miskin atau homeless yang ada di kota-kota. Hatiku hancur karena wanita yang dilecehkan dan anak-anak yang ketakutan dijual sebagai budak seksual. Aku menyaksikan kerusakan akibat perang, dampak yang menghancurkan dan bencana alam dan penderitaan yang menyakitkan akibat penyakit yang mematikan. Tetapi Tuhan, adakah yang membuat engkau bersuka cita? Mungkin setelah kita mendengar Tuhan yang menceritakan bagaimana dia sedih melihat keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Dan kita menjawab, tetapi Tuhan, adakah yang membuat engkau bersuka cita? Adakah sesuatu yang membawa sukacita di hatimu? Adakah yang membuat engkau senang dan bernyanyi kembali saat ini? Bacalah Lukas 15 ayat 6, 7, 9, ayat 10, ayat 20 sampai dengan 24, dan ayat 32. Bagaimanakah cerita ini berakhir dan apakah yang dikatakan di akhir cerita ini tentang Allah? Ada 3 cerita.
yang terdapat dalam Lukas 15, dan saya ingin mengundang Ketua Ridwan Lingga untuk membacakan ayat-ayat tersebut untuk melihat bagaimana Tuhan dapat bersukacita atau apa yang dapat membuat dia bersukacita. Silakan Ketua Ridwan. Lukas 15 ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. 9. Dan kalau ia telah menemukan, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. 22-24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Amin. Terima kasih Ketua Ridwan. Segenap surga bersukacita ketika yang hilang ditemukan. Di dunia yang penuh dengan penyakit, bencana, dan kematian, kita dapat membawa sukacita ke dalam hati Allah dengan membagikan kabar baik keselamatan kepada orang lain. Salah satu motivasi terbesar untuk membagikan kasih Kristus adalah pengetahuan bahwa bersaksi apa yang kita saksikan, ya, membawa sukacita ke dalam hati Allah. Setiap kali kita mengungkapkan kasih-Nya, segenap surga bernyanyi. Bacalah Sefanya 3 ayat 17. Apakah tanggapan Allah ketika kita menerima kasih karunia-Nya yang menyelamatkan? Mari sekali lagi saya ingin mengundang Ketua Ridwan untuk membaca Sefanya 3 ayat 17. Tadi kita baca Lukas itu bagaimana Allah yang apa ya? Yang bersukacita ya. Jadi bagaimana dengan apa yang dikatakan di dalam Sefanya 3 ayat 17 ini? Silakan Ridwan. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekali lagi Allah bersorak-sorak ya, bersukacita pada saat ada orang yang hilang diselamatkan. Bayangkan adegan ini, pelajaran sahabat kita katakan, bayangkan adegan ini. Sebagai hasil dari kesaksian Anda, beberapa pria atau wanita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Yesus bersukacita. Semua surga bersorak dengan nyanyian yang meriah. Dan juru selamat kita bersukacita atas orang itu dengan menyanyi. Apakah yang bisa lebih menghargai, lebih memuaskan daripada mengetahui kesaksian Anda membawa sukacita ke hati Allah di dunia yang penuh dengan apa? Kesedihan ini. Kalau kita memang melihat, kalau kita memang bertanya kepada Allah, dan kalau kita memang saling bertanya satu dengan yang lain pada saat kita membaca koran, membaca berita, apa yang kita dapati? Hal-hal yang sangat menyedihkan bukan ya? Hal-hal yang sangat menyedihkan. Saya ingin membagikan apa yang dapat saya lihat saat ini ya, apa yang terjadi setelah coronavirus. Mari kita lihat bahwa penelitian terakhir dari World Bank menyatakan bahwa pada tahun 2020 ini, pada saat coronavirus datang, maka kemiskinan di dunia itu apa? Yang tadinya itu dari tahun 2014 seakan-akan semakin menurun, Anda bisa lihat di garis hitam, tetapi karena adanya coronavirus ini, Anda lihat garis berwarna ke oranye atau
seperti ya warna perak atau emas itu dia naik. Dia naik. Dan betul, kalau kita lihat statistiknya berdasarkan World Bank, di tahun 2019 di dalam dunia ini ada 630 juta orang yang hidup kurang dari $1.90. $1.90 per hari, bukan per jam. Per hari. Ada 630 juta orang. Tetapi setelah coronavirus, dari 630 juta orang yang hidup dari per hari hanya $1.90 meningkat menjadi 665 juta orang. Ya, meningkat dari 630 menjadi 665. Jadi 35 juta orang bertambah yang miskin dari yang hanya hidup dengan $1.90 per hari, bukan per jam. Dan kalau itu kita tingkatkan dari $1.90 kita naikkan menjadi $3.20 per hari, itu tambah lagi orang yang itu miskinnya itu menjadi tambahnya itu 100 juta orang menjadi 765 juta orang yang menjadi miskin per hari. Sedih sekali kalau kita melihat bagaimana dunia ini tidak semakin seakan-akan sudah menjadi baik, tetapi tidak tidak menjadi baik. Baik, mari saya share berikutnya. Ya, bagaimana dengan Amerika? Mungkin di Amerika terus terang yang tertambah orang miskin dari standar Amerika hanya 5 juta setelah coronavirus. Hanya 5 juta, tapi lumayan itu 5 juta. Dan ada lagi yang lebih parah daripada kemiskinan yang dapat terjadi di Amerika. Apa itu? Yaitu masalah mental health. Ya, jadi masalah mental health itu menyebabkan begitu banyak orang yang menderita masalah coronavirus ini menyebabkan banyak orang menderita dengan masalah-masalah mental. Orang menjadi semakin jahat, orang menjadi semakin wicked, orang menjadi semakin tidak ada kasih kepada sesama, dan kita bisa melihat itu hari-hari. Ya, di jalan, di apartemen mungkin orang semakin tegang. Ya, semakin tegang dari saat Dari saat ke saat. Bagaimana? Apa yang dapat kita lakukan ya? Kalau saja kita dapat memberikan kedamaian yang surga telah berikan, dan kita dapat menjangkau satu orang saja yang kita jangkau untuk kita bawakan, berikan kedamaian, damai surga kepada mereka. Surga, ayat pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Surga bersukacita. Dan di dalam dunia ini kalau kita lihat dari Lukas 15, dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang hilang. Mari kita lihat. Ilustrasi Yesus pertama di dalam Lukas 15 itu tentang apa? Domba yang hilang kan? Domba yang hilang. Berapa banyak yang domba yang hilang? 1 dari berapa banyak? Dari 100 domba, 1 yang hilang. Jadi 1% saja yang hilang. Nggak banyak, mungkin Anda katakan, aduh kecil pendeta kalau cuma 1% orang yang hilang. Mari kita lihat. Apa yang kedua? Ilustrasi kedua. Ada 1 koin dari berapa koin? Dari 10, bukan dari 100. 1 koin yang hilang, wanita kehilangan 1 koin dari 10 koin. Jadi 1 dari 10 jadi berapa persen sekarang? Kalau yang domba 1% dari 100, 1 yang hilang jadi 1%. Tapi 1 dari 10 menaik jadi berapa? Jadi berapa itu? Jadi 10%. Wah, kita lihat semakin banyak ini yang hilang. Lalu cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir itu menceritakan tentang anak bungsunya terhilang. 1 dari berapa? 1 dari 2. Jadi berapa persen kalau 1 dari 2? 50%. Kita lihat persentase kehilangan orang-orang yang hilang itu atau hal-hal yang hilang itu semakin meningkat. 1% menjadi 10%, menjadi 50%. Dan kalau kita lihat di akhir cerita sebenarnya anak yang tua itu juga hilang. Jadi terus terang akhirnya di akhir daripada Lukas 15 kita lihat 100% itu hilang.
Seluruh manusia sudah berdosa. Makanya Yesus apa? Datang. Yesus datang agar ada yang dapat apa? Selamat. Ya, agar ada yang dapat selamat. Dan apabila satu orang saja itu dapat diselamatkan, surga bersukacita. Beberapa waktu yang lalu, Saudari Iin menceritakan bagaimana salah seorang sahabat dekatnya di Palu, ya In. Iin bercerita, kalau tidak salah namanya Beatrice. Betul In? Ya, nama daripada sahabat Saudari Iin, dari dia SD, SMP. Boleh In kata apa? Mungkin In bisa bersaksi sedikit. Beatrice ya namanya kalau tidak salah. Iya betul pendeta, Beatrix namanya. Beatrice, dan dia sudah dibaptiskan kembali. Dan Iya. kita lihat, kalau mau saya lihat ini bukan hanya Allah yang bersukacita, Iin bersukacita, Iin menceritakan hal tersebut. Coba kita lihat, siapa yang bersukacita waktu anak-anak kita dibaptiskan. Saya tidak bisa melupakan peristiwa saat Shaina dibaptiskan. Ya. Saya tidak bisa melupakan saat Sean dibaptiskan. Ya. Saudara Tombeng, Saudara Harold maupun Saudara Nyong Tombeng tidak bisa melupakan saat Angel dan Andy dibaptiskan. Kita bisa melihat sukacita yang kita miliki pada saat orang-orang yang kita kasih itu apa ya? Menerima Yesus Kristus. Coba kita lihat kebahagiaan yang terbesar yang kita bisa alami adalah pada saat orang-orang itu apa? Menerima Kristus, menerima damai surga, menerima pengharapan yang kita bisa apa? Bawakan. Saya masih bisa ingat, saya bisa bayangkan tetangga saya di depan ini pada saat dia bercerita tentang wow, orang-orang sudah semakin jahat dan lain sebagainya. Tapi saya katakan Tuhan tetap memberikan apa? Tetap memberikan hal yang terbaik yang dapat terjadi kepada kita. Kita walaupun banyak orang jahat, kita tetap dapat memiliki kedamaian di dalam Tuhan. Saya masih memiliki damai. Anda dapat memiliki damai. Saya katakan kepada dia. Dan saya berdoa dengan dia. Dan di akhir doa dia katakan, Anda telah memberikan damai surga tersebut kepada saya. Ya. Coba kita lihat. Simple sekali kan. Hanya berdoa dengan tetangga di depan kita. Saya pernah mendengar bagaimana Saudara Yando, Saudara Tulus berbicara bagaimana tetangga di sebelah mereka. Ya, dibantu, dia bawakan apa? Sampah mereka. Dan sesudah itu, Saudara Tulus dan Yando datang dan mari kita berdoa. Hanya dengan satu hal yang sangat sederhana. Anda tidak butuh waktu banyak untuk berdoa dengan tetangga. Tetapi itu dapat membawakan apa ya? Surga yang bersukacita. Bukan hanya surga bersukacita. Pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang Allah yang bersukacita. Tetapi tahukah Anda? Pada saat Allah bersukacita, kita bersukacita. Dan orang yang kita saksikan tentang Allah juga bersukacita. Saya akan share screen ya. Pada bulan Februari 2018, Time Magazine memberikan satu tema di dalam minggu tersebut, bulan Februari tanggal 26 2018, How to Live Longer and Better. Bagaimana caranya kita hidup lebih apa? Lebih lama, lebih panjang umur kita, dan memiliki kualitas kehidupan yang baik. Live longer and live better. Coba Anda lihat di sebelah kanan atas. Coba Anda lihat di sebelah kanan atas. Apa itu dikatakan di situ? Coba Anda dekat, Anda baca. Coba lihat. Apa kira-kira benefit orang untuk dapat umur panjang dan hidup memiliki kualitas hidup yang baik? Apa di situ ditulis? Pray. Berdoa. And the health benefit of faith. Dan bagaimana benefit daripada beriman itu kepada kesehatan kita. Ini Time Magazine ini bukan majalah daripada gereja Advent. Ya. Tapi ini adalah satu ilustrasi, satu penyelidikan ilmiah yang begitu hebat menyatakan bagaimana kalau kita memiliki iman, kalau kita berdoa, bukan hanya kita memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi juga umur yang lebih apa? Lebih baik. Ya. Berdoa. Juga bukan hanya berdoa dengan diri kita sendiri. Berdoa dengan tetangga kita. Berdoa dengan sahabat kita. Berdoa, mereka mungkin kaget, mereka mungkin nggak terima. Tapi
kita dapat bawakan itu. Kita minta izin kepada mereka, is it okay if I pray with you? Apakah oke kalau saya berdoa dengan Anda? Berdoa dengan orang, dengan klien Anda kalau Anda jaga klien. Ya. Mungkin minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin berdoa dengan satu orang satu hari ini. Saya ingin agar dia memiliki damai. Saya ingin agar kehidupannya baik terjadi pada hari ini. Mungkin teman sekantor Anda pada saat Anda lagi Anda mungkin Tuhan Roh Kudus akan memberitahukan kepada Anda apakah tepat saat itu Anda bawakan. Mungkin Anda tawarkan makanan, tapi sebelum dia makan, is it okay if we pray before we eat? Oke, kira-kira sebelum kita makan, kita berdoa. Mungkin kue kecil yang Anda bagikan kepada dia. Tapi Anda doa. Tapi mungkin Anda katakan sebelum berdoa, maybe it is something that you want me to pray with you. Adakah sesuatu yang dapat saya doakan tentang Anda? Kalau ini dapat menjadi bagian kita, maka surga bersuka cita. Ya, maka umat-umat yang tadinya hilang, tidak punya pengharapan, stres dengan keadaan ekonomi yang menurun, stres karena tidak ada pekerjaan, stres karena masalah coronavirus dengan mental health. Dengan Anda membawakan kasih surga melalui doa, mereka dapat memiliki satu kehidupan yang lebih baik, satu kehidupan yang lebih panjang, dan bukan hanya mereka, Anda juga. Anda juga. Inilah yang dapat saya bawakan. Mungkin ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan oleh saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream, yang ingin menambahkan melalui ada kesaksian-kesaksian. Saya terima kasih Iin sudah masuk tadi bersaksi. Kalau ada yang mau Iin tambahkan tentang apa yang terjadi dengan Beatrice, silakan Iin. Ya. Kalau ada yang mau ditambahkan atau mungkin saudara-saudari lainnya, silakan. Ada kira-kira yang melalui live stream, silakan diketik jika ada yang ingin tambahkan. Ya. Ada kira-kira? Ada In? Mau sambungan kesaksiannya? Ya. Ada kira-kira? Bagaimana Dek melalui live stream? Ada yang mau tambahkan atau yang mau? Nggak ada pendeta, cuman kita mau encourage, mengutip Alkitab aja, mau encourage kita semua. Silakan Dek, silakan. Mungkin kita kadang-kadang sering bersaksi untuk melihat hasil, cuman seperti yang tertulis dalam Yohanes, jangan kita lihat hasilnya, tapi kita lihat bagaimana kitanya untuk bekerja. Kalau misalnya kita lihat, mungkin dari 12 murid Yesus kita nggak terlalu dengar banyak tentang Andreas. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 40, itu tertulis, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Setelah itu kita nggak terlalu banyak dengar tentang si Andreas, tapi kalau kita tahu si Petrus inilah yang pada saat di kisah para rasul pas mereka keturunan Roh Kudus yang berkhotbah dan membaptiskan yang 3.000 orang itu. Jadi mungkin pada saat kita bekerja, pada saat kita bersaksi, kita tidak melihat hasil sekarang, jangan kecewa, karena mungkin hasilnya itu nanti di depan oleh orang lain yang telah mendengarkan pada saatnya, pada saat Roh Kudus sudah mengubahkan mereka jadi banyak jiwa juga. Jadi tetap bekerja walaupun mungkin sekarang kita tidak melihat hasilnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih deh atas ayatnya dan juga saksi atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya yang ingin memberikan kesaksian bagaimana apa yang Anda dapat lakukan, ya? Ada kira-kira? Silakan Bapak Tombeng, Bapak Richard Tombeng. Silakan di-unmute dulu. Pendeta, ini mungkin pertanyaan saya itu agak menyimpang dari terampi diskusi sekolah Sabat. Akan tetapi pertanyaan saya begini, Pendeta ya. Kita hidup di zaman akhir zaman. Ya, kita hidup di akhir zaman. Nah, kalau kita melihat ke belakang itu dia di zaman kegelapan,
adakah orang-orang Waldensia itu akan menjadi bagian juga kita di hidup di akhir zaman? Sebagaimana kita tahu, orang-orang di Waldensia itu dia dengan tekun mereka memelihara akan hukum Tuhan, dan dengan tekun mereka memuliakan nama Tuhan. Dan adakah kita di akhir daripada dunia ini, akhir zaman ini, adakah kita akan menjadi seperti orang-orang Waldensia? Ya, jadi kita tahu bagaimana sejarah daripada orang-orang Waldensia ya, bagaimana mereka berani mati dengan kata lain ya, membawakan pekabaran Tuhan, menyalin Alkitab, menyembunyikan kitab-kitab itu di dalam jubah-jubah mereka, dan mereka banyak yang jiwa misionaris yang begitu hebat. Jadi mereka itu belajar Alkitab di atas pegunungan ya, lalu kemudian mereka pergi sebagai mahasiswa, mereka pergi sebagai tukang roti, mereka pergi kemana saja, tetapi dengan tujuan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk membawakan firman Tuhan kepada siapa saja. Jadi merekalah itu yang misionaris yang sejati. Jadi jangan kita berpikir bahwa untuk menjadi misionaris, Anda harus menjadi pendeta, lalu Anda harus pergi ke kemana, tetapi ke luar negeri dan lain sebagainya, tetapi di mana saja, dalam profesi apa saja yang kita miliki. Tetapi marilah kita memiliki memiliki selalu memiliki kerinduan untuk secara khusus, ya, intentional, secara terspesifik kita ingin ya mencari jiwa-jiwa. Pada saat kita keluar dari rumah untuk bekerja sekalipun, banyak teman-teman bekerja kita, banyak di tempat kerja kita mungkin orang-orang yang tadinya percaya sudah tidak lagi percaya. Jadi be intentional, artinya secara sengaja kita targetkan mereka. Jangan kalau kebetulan ketemu, jangan karena kebetulan. Jangan berpikir secara kebetulan, tetapi be intentional. Intentional itu bukan kebetulan tapi sengaja. Kita secara spesifik, secara khusus kita punya target kepada mereka. Itulah yang harus menjadi menjadi satu hal yang membawa kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi punya target. Harus ada target. Hasilnya itu seperti Dedek katakan, itu bukan urusan kita dengan kata lain. Tapi targetnya itu harus kita pikirkan masa-masa dan kita minta Roh Kudus untuk dapat menuntun kita. Terima kasih Bapak Tombeng. Ada lagi yang lainnya? Silakan Ketua Lalaki. Di-unmute dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pendeta. Ini mungkin cuma satu kesaksian sedikit ya. Minggu kemarin saya menjemput itu oma yang nama Mary. Mungkin Pendeta masih ingat waktu saya dengan Pendeta, dengan saudara Pendeta Muda Tulus, kita doakan itu, yang rumahnya di dekat gereja. Ya. Yang anaknya di Boston ya? Yang Boston. Tapi dia sudah meninggal dia anak. Iya. Waktu saya jemput dia, saya antar dia ke dokter, saya tunggu, terus saya bawa pulang ke rumah. Terus sebelum saya pulang, saya tawarkan dia untuk mau berdoa. Lalu dia senang sekali, dia bilang saya sama saya, oke, silakan ya. Jadi saya berdoa, saya doakan kesehatannya, saya berdoa dengan anaknya juga, doakan semua mereka. Jadi setelah selesai berdoa, setelah amin, saya bisa menyaksikan bagaimana raut mukanya. Jadi betapa gembiranya dia setelah sudah didoakan. Jadi dia bilang thank you for pray for me. Jadi kita bisa lihat betapa gembiranya mereka setelah kita doakan. Jadi mungkin ini juga mungkin salah satu yang kita boleh lakukan untuk contohnya kayak seperti Oma Mary ini yang saya sering jemput itu, antar dia ke dokter. Jadi juga di rumah juga saya doakan dia. Jadi puji Tuhan lah, semoga dia bisa di Roh Suci bisa bekerja di dalam kehidupannya. Terima kasih. Amin. Bukan hanya Ibu Mary yang bergembira, bukan hanya surga yang bergembira, saya percaya Ketua Lalaki juga akan merasa kegembiraan tersebut ya.
merasa bagaimana berkat juga pada saat kita mendoakan orang lain dan itu juga dapat menjadi bahagian kita. Terima kasih Ketua Lalaki. Baik, ada lagi yang lainnya? Terima kasih kepada saudari sekalian anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga yang bergabung melalui live stream dan juga saudara-saudara lainnya yang juga setelah bergabung dengan kami Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam sekitar jam 8.15. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok malam.